Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul penerapan kecerdasan buatan AI dalam bidang pendidikan. Introduction. Bidang pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui proses belajar dan pengembangan keterampilan. Seiring perkembangan teknologi artificial intelligence mulai banyak digunakan untuk mendukung proses pembelajaran, membantu guru dan menyusun materi, menilai tugas, dan mengelola administrasi serta membantu siswa melalui pembelajaran yang lebih personal, interaktif, dan mudah diakses dengan penggunaan yang tepat dan etis. AI dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas pendidikan. Kenalkan, nama saya Nabila Walifia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai background atau latar belakang dari topik yang kami angkat. Kalau kita lihat sekarang, teknologi juga sudah berkembang sangat cepat termasuk di dunia pendidikan. Walaupun begitu, proses belajar juga masih memiliki beberapa tantangan. Salah satunya adalah setiap siswa memiliki kemampuan dan cara belajar mereka yang berbeda-beda. Ada siswa yang bisa langsung memahami materi, ada juga yang membutuhkan penjelasan yang lebih banyak atau waktu belajar yang lebih lama. Namun di banyak sekolah, proses pembelajaran ini masih menggunakan metode yang sama untuk semua siswa. Jadi kebutuhan belajar setiap siswa juga belum tentu bisa terpenuhi. Selain itu, juga guru memiliki banyak tanggung jawab, tidak hanya mengajar di kelas, guru juga harus menyiapkan materi, membuat soal, memeriksa tugas, memberikan nilai, sampai mengurus administrasi. Semua tugas tersebut tentu membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Jadi karena itulah guru terkadang memiliki waktu yang terbatas untuk memberikan perhatian kepada setiap siswa secara satu persatu. Padahal ada beberapa siswa yang membutuhkan bimbingan lebih agar bisa memahami materi dengan baik. Hal ini membuat proses pembelajaran menjadi kurang maksimal karena permasalahan tersebut bisa kita lihat bahwa dunia pendidikan ini membutuhkan cara atau pendekatan yang lebih efektif agar proses belajar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, sekaligus membantu guru dalam menjalankan tugasnya. Itulah penjelasan mengenai latar belakang atau permasalahan yang menjadi dasar pembahasan kami. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, disinilah AI menjadi salah satu solusi. Nah, AI dapat menganalisis data dan pola belajar siswa, kemudian memberikan rekomendasi materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. AI juga dapat membantu proses evaluasi dan pembuatan materi sehingga pekerjaan guru menjadi lebih efisien. Tetapi penggunaan AI juga memiliki tantangan ya. Contohnya adalah masalah privasi data, ketergantungan terhadap teknologi, dan kesenjangan akses, dan risiko penggunaan AI yang tidak etis. Jadi AI sebaiknya digunakan sebagai pendukung guru, bukan sebagai pengganti guru. Kalau kita lihat dari permasalahan tadi, ya memang dibutuhkan solusi yang bisa membuat pelajaran menjadi lebih fleksibel dan personal ya. AI dapat membantu menjembatani perbedaan kemampuan siswa dan mengurangi beban pekerjaan administrasi guru. Tetapi penerapannya tetap harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab dengan guru yang tetap menjadi pusat dari proses pendidikan. Oke, jadi di sini saya ingin menjelaskan bagian atau bab proposed solution.
Di sini kami memiliki 4 solusi utama dalam penerapan AI di bidang pendidikan. Yang pertama adalah AI Personalized Learning, yaitu pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua ada AI sebagai Teaching Assistant, di mana AI membantu guru dalam pekerjaan yang sifatnya repetitif. Dan yang ketiga, Intelligent Learning Support, yaitu AI dapat membantu siswa belajar dan menjawab pertanyaan kapan saja. Dan yang terakhir adalah ethical AI implementation, yaitu memastikan AI digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan tetap menempatkan guru sebagai bagian utama dalam proses pendidikan. Oke, untuk solusi pertama yaitu AI based personalized learning. Untuk cara kerjanya adalah AI pertama mengumpulkan data dari aktivitas hasil belajar siswa, kemudian menganalisis pola belajar mereka. Nah, dari situ AI dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi dan memberikan rekomendasi latihan yang sesuai. Jadi yang masih kesulitan jadi siswa yang masih kesulitan bisa mendapatkan materi yang lebih dasar. Sedangkan siswa yang memahami materi sudah mendalami bisa diberikan tantangan yang lebih tinggi. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada platform seperti Khan Academy atau Duolingo. Lalu untuk solusi kedua, AI sebagai assistant atau asisten bagi guru. AI dapat membantu guru melakukan pekerjaan yang berulang seperti membuat materi, menyusun soal, melakukan penilaian, dan mengelola administrasi. Dengan begitu, guru bisa menghemat waktu dan lebih fokus pada hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI secara maksimal, seperti membimbing siswa, berdiskusi, dan membangun hubungan dengan siswa. Jadi, AI itu di sini bukan menggantikan guru, tetapi membantu guru agar bisa bekerja lebih efektif. Lalu untuk solusi ketiga yaitu Intelligent Learning Support. Nah, salah satu contohnya adalah virtual tutor atau chatbot AI ya. Dengan adanya teknologi ini, siswa dapat bertanya kapan saja tanpa harus menunggu waktu belajar di kelas. Misalnya ketika siswa sedang belajar matematika di malam hari dan mengalami kesulitan, siswa bisa bertanya kepada AI dan mendapatkan penjelasan secara langsung. AI juga bisa memberikan rekomendasi materi lanjutan berdasarkan kemampuan siswa. Contohnya itu seperti ChatGPT, Gemini, dan Cloud AI. Lalu untuk solusi yang terakhir yaitu ethical ethical and responsible AI implementation ya. Jadi AI itu memang bisa membantu pendidikan ya, tetapi penggunaannya itu tetap memiliki resiko, terutama terkait keamanan data siswa, ketergantungan terhadap teknologi, dan kemungkinan munculnya kesalahan atau bias dari AI. Karena itu, guru tetap harus jadi pengambil keputusan utama dalam proses pendidikan. Selain itu, siswa dan guru juga harus memiliki AI literasi, yaitu kemampuan untuk memahami cara kerja AI, mengetahui keterbatasannya, dan tidak secara langsung percaya terhadap semua informasi yang diberikan oleh AI. Jadi, kesimpulannya, AI sebaiknya digunakan sebagai alat pendukung untuk memperkuat proses pendidikan, bukan untuk menggantikan peran guru. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah AI diterapkan, tentu kita juga perlu mengukur apakah penerapannya benar-benar memberikan dampak. Jadi, keberhasilan AI tidak cukup hanya dilihat dari apakah teknologinya sudah digunakan atau belum. Kita perlu melihat hasilnya, misalnya apakah hasil belajar siswa meningkat, apakah pekerjaan guru menjadi lebih efisien, apakah siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi, serta apakah akses terhadap pendidikan menjadi lebih luas. Nah, indikator ada 4 indikator utama yang dapat digunakan. Yang pertama itu peningkatan hasil belajar karena AI dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan siswa. Yang kedua, efisiensi kerja guru karena pekerjaan administratif dapat dibantu oleh AI. Yang ketiga, keterlibatan dan motivasi siswa, misalnya melalui feedback yang lebih cepat dan latihan yang lebih interaktif. Dan yang keempat adalah pemerataan akses karena tutor virtual dapat digunakan kapan saja dan tidak terbatas lokasi.
Dari penerapan tersebut, AI memberikan manfaat bagi beberapa pihak, bagi siswa, pembelajaran, menjadi lebih personal, fleksibel, dan siswa bisa lebih mendapatkan feedback yang lebih cepat. Kalau bagi guru, AI dapat mengurangi pekerjaan administratif dan membantu dalam membuat materi serta melakukan evaluasi. Sedangkan bagi institusi pendidikan, AI dapat membantu pengambilan keputusan berdasarkan data dan meningkatkan efisiensi pengelolaan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Kevin Ivan Berko dari kelompok 4 dengan nomor induk mahasiswa 290, 270, 1924. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan pengembangan masa depan. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan itu 3 poin. Yang pertama, AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, guru tetap menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, AI sebagai alat pendukung. Nah, jadi poin pertama itu yang menjelaskan bahwa AI meningkatkan kualitas pembelajaran lebih personal, efisiensi administrasi meningkat, dan dukungan belajar tersedia kapan saja. Guru tetap menjadi pusat pendidikan, aspek karakter, empati, dan keputusan pedagogis tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Yang ketiga, AI sebagai alat pendukung, posisikan AI untuk memperkuat kemampuan guru dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, jadi setelah saya melakukan penelusuran bahwa itu memang terbukti dapat meningkatkan pembelajaran mahasiswa. Misalnya itu dari pembelajaran yang lebih adaptif, materi adaptif, ataupun umpan baliknya secara real time. Nah, namun itu pun juga membantu mengurangi beban guru di bagian mana? Beban guru di bagian administrasi. Jadi sehingga pembelajaran guru dan mahasiswa meningkat. Nah, namun AI itu bukan sebaiknya jadi alat yang menggantikan guru, tapi sebaiknya itu diposisikan sebagai alat pendukung guru. Nah, seperti itu. Jadi pengembangan masa depan yang dapat saya berikan di sini merupakan 5. Mengembangkan AI yang lebih personal, memperkuat aspek etika dan keamanan data, melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, meningkatkan kompetisi guru dalam AI, memperluas akses teknologi pendidikan. Nih, mengembangkan AI yang lebih personal itu artinya itu saya meningkatkan kemampuan AI dalam menyelesaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan pengembangan setiap siswa. Karena kan mungkin setiap siswa itu pasti berbeda-beda dengan kemampuan misalnya siswa A-nya ini lebih emang kuat di numerik, yang ketiga yang lainnya pun lebih ke sistem seperti itu. Memperkuat aspek etika dan keamanan data itu berarti memastikan penggunaan AI tetap transparan, adil, dan melindungi data privasi para siswa. Yang ketiga itu melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, mengevaluasi efektivitas AI secara berkala dan mengembangkan teknologi sesuai kebutuhan dunia pendidikan, meningkatkan kompetisi guru dalam AI, menyelenggara pelatihan agar guru dapat memanfaatkan AI secara efektif tanpa mengurangi peran pendidik, dan memperluas akses teknologi pendidikan, mendukung pemerataan infrastruktur digital agar penerapan AI dapat dirasakan oleh seluruh sekolah. Nah, ini referensi yang ditulis. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.